Yang penting rock ya. Yang penting rock. Nggak ada isinya kan? Ada. Kalau rock ada isi bahaya. Hai guys, apaan coba? Gue lagi berkunjung di tempat kerjanya salah satu vokalis rock. Kalau lu generasi 2000-an, lu pasti tahu vokalisnya Superglad. Terus sekarang dia bikin band baru juga. Terus sekarang lagi ngerjain sebuah project yang bakal tayang di salah satu YouTube juga. Mau tahu siapa dia? Ikut gue yuk. Bang Bul, Siap. Mantap. sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bak kamera gua. Mau apa ini? Mau jualan tahu basreng. Tahu dia siapa doi, ya kan? Sekarang juga lagi bikin baru ya, Pak? Bikin baru. Ada dua, ada Superglad tetap jalan. Untuk jalan. Gue bikin juga kaosan, cuman beda genre, beda beda dandanan, beda semuanya. Jadi si Superglad lebih ke ya punk rock dan alternatif rock. Kaosan memang lebih ke heavy rock metal lah kayak gitu. Yang penting rock ya. Yang penting rock. Nggak ada isinya kan? Ada. Kalau rock ada isi bahaya. Serem ya, Pak? Serem. Lama nggak bersua atau nggak sih? Sekarang kalau dulu rambutnya kayak gimana gitu loh stylenya. Ini baru 3 hari gua rapihin. Biar apa? Jadi gue nge-host di salah satu produk rokok. Partner gue tuh di bawah gue jauh umurnya. Ketika gue di inflame, menyesuaikan. Biar kelihatan muda. dengan kumis yang penuh dengan putih, ya kan segala macam. Oh, gue ada putih juga. Terus gue sadar diri pas gue tonton episode 1, anjing toku banget gue. Jadi gue cepakin lagi. Gila. Sekarang proyek apa sih, Bang? Proyek Pak, kita udah di mana sih? Sini. Nah, Boleh. ini ada sebuah channel musik baru. Gue menjadi produser dan sutradaranya. Apa tuh? Namanya In and Out. In and Out. In and Out ini programnya Guet Entertainment. Nanti ada channel YouTube TV yang akan keluar. Sini channelnya sini nih. Nah, Ya, subscribe terus tonton. ya. Nanti kita akan ada program tiap harinya, dari mulai program musik, program talk show dan segala macam. Ini proyekan pertama adalah ke musik si In and Out ini. Itu jadi gue dipercayai untuk menyutradarai, mendirect dan menghubungi artis-artisnya untuk bisa tampil di In and Out. Karena ini kan no sponsor. Jadi benar-benar awal episode kita memang full dalam tanda kutip independen. Tapi all genre ya. All genre. Tapi untuk awal-awal memang yang kita ambil targetnya memang orang mungkin tidak akan menyangka kalau gue malah mengambil Tulus, Pamungkas, gitu. Orang menyangka kalau gue sutradaranya yang main pasti Superman is Dead. Jadi gue justru malah Superman is Dead vokalisnya lagi ini si Jering nih. Aduh, ada baik. Jangan ngomongin Jering, ntar gue kena. Ya ntar cangkain di endorse loh. Ini bukan di endorse, Pak. Di endorse juga ogah. Di endorse penyakit tuh gila. Jadi gue memang ngambil ini Pak Taka, jadi ngambil memang project yang memang di luar gue. Kalau gue biasa ngambil misalkan bikin sinematik misalnya tentang indie dan segala macam, justru gue lebih ke mainstream, tapi dengan tanda kutip mainstreamnya tetap dengan edgy musiknya, nggak yang mainstream, kasarnya tidak mainstream yang industri kayak gitu. Oke. Terus apa namanya? Ketika gini, ada ketakutan sih ketika bikin sebuah tontonan atau karena menurut gua agak berbeda ketika orang berlomba-lomba bikin tontonan yang dalam tanda kutip ya begini, terus yang ngikutin arus, terus yang penting viral ini. Ada ketakutan nggak sih? Karena gue pikir kalau untuk YouTube ya nggak main-main sih, ya nggak sih? Kalau gue berpikirnya gue nggak mengikuti arus, justru gue harus melawan arus, harus breakthrough. Itu yang program yang gue cita-citain di si Guet Entertainment nih, karena gue megang ada 3 program so far, 4 malah. Ini In and Out yang memang di luar si segmen musik yang lagi tren apa sekarang. Gue malah memainkan, let's say di sini bakal ada kayak Tan Ayu barusan tampil di sini. Habis itu ada beberapa musisi-musisi kayak Ardhito Pramono dan segala macem. Di luar itu ada segmen teenage, remaja. Jadi akan ada segmen talk show namanya Tantin Talks yang belum launching, masih mau produksi juga. Remaja dalam tanda kutip umur 15 hingga 18 tahun.
ngobrol bersama narasumber-narasumber yang menarik. Misal narasumbernya adalah politikus, dokter. Tapi dari sudut pandang dari remaja. sudut pandang remaja. Yang pengen tahu yang ya pengen nggak tahu. sih, yang lagi ini. Di situ gue menempatkan diri hanya sebagai produser doang, tapi gue tidak membuat Q&A. Karena Q&A-nya biar dari mereka. Biar datang dari netizen malah, ya nggak sih? dari si remaja-remaja Dari ini. remaja ini. Kayak gitu. Jadi ngambil kayak gitu. Terus ada lagi program satu yang talk show juga, tapi lebih membahas tentang talk show yang kelas A, setipe kayak Ellen DeGeneres, Oprah kayak gitu. Bahkan ada nanti program traveling Sultan. Jadi traveling dengan private jet. Oh. Dengan Tapi talk about musik juga? Enggak. Di luar itu. Dia di luar musik. Oke. Kayak gitu-gitu. Jadi ada beberapa program memang gua sebagai content creator di si buat entertainment. Oke. Tuh, udah ada kesibukannya di orang belakang layar aja sekarang. Nah, sejauh ini kan kayak yang gua kenal kan, mungkin kayak teman-teman kenal Bang Mulyo adalah seorang vokalis. Ya kan sekarang bekerja di belakang layar. Bedanya ketika menjadi seorang vokalis rock yang emang kehidupannya rock and roll banget dengan kehidupan sekarang yang berada di belakang layar yang ya rambut pendek, santuy ya kan, yang slow, yang enggak yang datang bro apa kabar, bedanya gitu kan sekarang. Kalau beda, kalau gue di dalam tanda kutip depan layar, gue sebagai host, gue sebagai vokalis band, masih gue punya channel YouTube juga, Catatan Si Buluk, dan itu talk show menyeleneh dengan ngomong jorok dan segala macam, dengan para narasumber temen musisi dan segala macam. Terus gue juga nge-host di salah satu acara rokok, ya kan. Habis itu di sini gue di belakang layar karena memang menempatkan diri, ya udahlah, yang sini buat gaji bulanan cuy. Oh iya benar. Belakang layar, sana buat jajan iseng-iseng aja kayak gitu. Buat backup lah ya. Gue butuh pandemi cuy, kalau kagak ada gaji bulanan, wah ada pecah pala ini. Sama gitu. dong. Makanya ngarepin manggung kadang ada kadang kagak kan, manggung juga virtual doang. Gitu. Jadi mau nggak mau gue harus punya pegangan yang bisa ada bulanan. Dipercayakanlah gue sama gue entertainment bikin in and out. Tapi kalau boleh jujur nih, boleh jujur artinya sebagai musisi, sebagai seniman gitu kan. Artinya lebih ini selain pekerjaan ya, karena pekerjaan juga kan berhubungan dengan passionnya masih berhubungan. Tapi kalau boleh jujur lebih menikmati yang sisi yang mana? Kalau menikmati, gue nikmatin juga karena ketika gue bikin program ini, idealis gue keluar. Jadi awalnya program ini mungkin sang investor pengennya ke A, gue nggak setuju, gue maunya ke B. Kalau memang lo percaya gue, lo harus ambil apa omongan gue. Dan ternyata dia setuju. Jadi program ini program idealis juga boleh dibilang, dari timnya In and Out. Semua tim tuh udah sepakat kita bikin program yang kita suka, jangan program yang kepaksa. Sama kayak kita bikin lagu menawarkan kepada label lagu yang lu nggak boleh kutak-atik. Program ini pun tidak dikutak-atik sama sekali sama eksekutif produsernya. Jadi dia malah cuman ya udah, ide lu kayak gimana, curahin, kita gas. Ya udah, jadi semua ide dari teman-teman di In and Out keluar, kita gas bareng-bareng. Apa emang karena belum tayang, jadi belum ada sentuhan-sentuhan atau masukan dari netizen atau segala macam? Itu ya, itu juga mungkin faktornya yang karena belum tayang ya. Tapi so far si In and Out ini dibikin sesuatu yang berbeda dengan konsep musik lainnya, jauh berbeda. Karena di sini lebih membahas talk show-nya, ada talk show dengan si artisnya juga, 2 cut itu ngebahas tentang personal. Tidak, musiknya justru dibahasnya 20 hingga 30%. Sisanya personal, ngebahas tentang kehidupannya dia dan segala macam. Sisi gelapnya. Ya, kayak gitu-gitu. Nah, curhat lah ya. Si artisnya. Terus secara pengambilan gambar ini nggak TV banget. Jadi gue cuma bisa ngambil mulut doang, bisa ngambil dengan tata lampu yang memang diatur sesuai beat. Jadi memang dibikin seindah orang nonton tuh. Seindah orang nonton. Orang nonton di atas atau panggung. sesuai tema dengan sisi gelapnya dia seperti apa, mungkin Bisa. dibikin sinematiknya seperti itu. Kayak hari ini Tan Ayu tadi kita setting di sini dengan lilin-lilin dibikin dark karena dia nyanyiin juga Ya Ninta Wangono. Wah tuh Serem Pak. serem cuy. Itu mic di sana di ruang operator gerak sendiri tadi. Gerak sendiri. Oh ada tikus tadi. Ada tikus. Betul. Ada tikus tadi dari bawah. Nah, pas ketika Ardito kemarin dibikin settingan lebih nge-jazz. Tapi dengan tetap background ini tetap si tirai ini menjadi ciri khasnya In and Out. Hanya ininya berubah-berubah nih. Art. Karena orang artnya gue juga. Nah,
Kesulitannya nih, artinya di ketika berada di, kalau tadi kan memang bedanya, karena kesulitannya, gampang dan sulitnya ketika berada di depan panggung, depan layar dan di belakang layar, butuh penyesuaian yang lama atau emang ya ini dunia gue udah. Sebenarnya ini dunia gue karena gini, bukannya arogan di depan panggung gue frontman. Karena gue sebagai vokalis, gue ketika di depan talk show gue sendiri, talk show-nya aja dengan nama Catatan Si Bulog, memang gue sebagai frontman-nya di talk show. Ketika gue di belakang panggung pun, gue menjadi director dan sutradara yang jabatannya boleh dibilang frontman juga sebenarnya. Kayak gitu. Jadi mau nggak mau decision maker. Bahkan gue menentukan band A boleh main, band B enggak. Gitu. Gue yang menentukan kameramen, lo ngambil yang ini, lo ngambil yang ini, gitu kayak gitu gitulah maksudnya. Sama-sama sulit, cuman enaknya ketika lo menjadi frontman, lo dibuai dengan treatment. Yes. Kayak misalkan gue manggung gitu kan, kalau misalkan zaman off air gue ada ruangan sendiri. Gue minta gitu. Apa aja ada refreshment riders, kayak misalkan gue minta anduk, gue tolong dong logonya L gitu. Kayak gitu gue minta permen apa, minta makan apa. Kalau di sini gue bekerja sebagai pekerja gitu. Nah, dan lo harus ngerem sesuatu yang itu nggak bisa tuh, jangan tuh. Iya. Baja. Itu. Coy, kumaha coy. Jangan dulu. Kayak tadi beli lilin ini, gocap beli nggak ya? Ini beli dah. Udah boleh berhitung lah. Udah boleh berhitung. Nah, kalau di sebagai frontman, wah lo ngomong, apalagi kalau acara-acara pensi atau acara-acara produk rokok atau apapun, refreshment riders tuh di belakang panggung ada semua, dari buah seger, makan apa. Di sini kita makan sesuai box, ya kan? Bedanya di situ. Ini udah hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun lah ya. Semua kegiatan bermusik, bukan bermusik ya, cuma bermusik, tetap bermusik. Artinya kegiatan off air untuk manggung segala macam berhenti. Kangen nggak sih? Beberapa bulan lalu di bulan puasa itu Superglad itu bolak-balik ke Polsek Jakarta Selatan karena ada sebuah acara produk di mana bintang tamunya adalah Superglad. Gitu. Ternyata acara itu adalah off air dan bebas. Gue pikir intern. Ketika ditanya apakah Superglad boleh memposting untuk mempromosikan acaranya, boleh, silakan Mas, biar rame. Ya kita posting lah. Ternyata ngebayangkan fansnya Superglad udah setahun lebih nggak lihat Superglad manggung, ini manggung gratis dan bebas. Ribuan orang lah hadir di sebuah lapangan Bilangan Jakarta Selatan. Dar, ya kan? Tiba-tiba ada postingan dari Telur Instagram, Lambe Tura dan segala macam, kalau nggak salah Telur sih yang angkat pertama kali, bahwa acara off air sudah diperbolehkan. Gitu. Jadi dengan pancingan manis juga tuh, hore, udah boleh gigs lagi gitu. Langsunglah Superglad masuk ke TV One, Metro TV dan segala macam, bahwa sebuah acara yang akhirnya tergelar secara ini dibintangi oleh Superglad, band rock asal Jakarta gini-gini. Dia aja mau nggak mau Polsek Jakarta Selatan telepon lah. Ini gimana bisa terjadi acara itu? Akhirnya udah kita dipanggil Satgas Covid dan segala macam. Cuman untungnya kita di situ kan kita bintang tamu cuy, pengisi acara, gue dibayar, gue melakukan kewajiban gue, mau kata tuh penonton sebanyak apa bukan urusan gue, urusan panitia. Jadi akhirnya selesai permasalahannya udah. Jadi kalau mau bilang kangen, waduh gila, capek cuy manggung depan kamera, asli. Kita manggung kayak gini, kayak In and Out itu, gue rasa untuk musisi juga saat ini untuk wadah promo aja. Tapi In and Out kedepannya walaupun pandemi sudah selesai, di luar ini wadah promo. Ini wadah lo bisa punya satu konten yang klasik, keren dan luxury, si In and Out gitu. Nah kalau biasa kita manggung di acara-acara virtual lain, ya udah lo cuma main as a band, ditonton di layar. Ya memang kepuasan berbeda. Untuk info ini nih Bang Bul, artinya ini kan salah satunya ajang promo juga. Ya. Apa harus nampilin band-band yang emang udah hit? Apa emang band-band indie yang lagi mau muncul nih? Ya. Nah suatu saat gue pengen promo di situ dong, ya. Gitu loh. In and Out konsepnya tayang seminggu sekali, jadi dalam 1 bulan ada 4 episode. 3 episode itu, 2 episode awalnya, 1 episode awal adalah yang sudah bernama. Episode kedua itu kita yang tengah-tengah. Episode ketiga nama lagi. Episode keempat Rising Star.
Jadi buat band-band indie yang baru, musisi yang emang lagi viral lagi di viral ini. itu Oke. main di episode keempat di minggu keempat gitu. Jadi let's say misalkan tayang pertama adalah Ardhito Pramono, keduanya siapa, ketiganya siapa, baru nanti kayak gitu. Jadi setiap bulan dibikinnya kayak gitu. Oke. Tapi ketika ini akan berlanjut misalnya 2 bulan 3 bulan setahun ke depan lah istilahnya. Berbayar nggak sih untuk band-band baru? Misalnya gue pengen promo nih, gue kasih gue lagunya ini. Justru gua bayar. Dibayar. Gua bayar. Gue bikin band dari sekarang. Gua pas aja gini lah, kita kasih uang transport untuk band baru yang nggak dalam tanda kutip nggak kecil juga gitu. Maksudnya kita kasih uang transport yang layak untuk mereka, kayak misalkan mereka latihan aja ngabisin berapa duit, mereka beli senar, mereka itu kita udah budgeting. Gue sebagai musisi tahu banget abis berapa ketika lo memproduksi sebuah album, ya kan. Jadi kita menggantikan uang produksi itu walaupun tidak separohnya, setidaknya ada uang transport, uang lelah lo untuk syuting di sini. Begitupun untuk band-band gede. Yes. Mereka punya kru, punya tim di belakang si bandnya yang butuh makan dan segala macam. Kita juga memikirkan itu. Jadi akhirnya ketika gue meeting untuk budgeting dengan investor, gue minta untuk band gede sekian, band sedang sekian, band kecil sekian, dan dia approve. Dengan alasan kenapa gue mau ngasih sekian untuk band besar, karena gue butuh kru, mereka pasti makan. Gue tahu bayaran kru berapa, gue tahu fee manajemen berapa. Jadi gue ngitung ke sana. Gue tidak melupakan bahwa Udah hafal lah ya. iya, kadang-kadang ada sebuah event kayak gini, memanfaatkan keadaan, lu mainnya di gua tapi gua nggak ada budget nih, gitu. Mau nggak mau akhirnya si band itu memaksakan main tanpa bawa krunya. Jadi yang makan adalah, yang bisa makan adalah si bandnya, krunya nggak makan, nggak diajak. Gitu ya. Sian lah ya. Makanya kita pernah jadi kru masalahnya. Bawa. Yoi. Terakhir Bang Bulls. Ya. Dari apa yang 1,5 tahun kita jalan ini sebuah titik balik. Apa sih yang diambil dari Bang Bulls? Hikmah yang gua ambil, kita harus bisa adjust kehidupan sekarang. Dalam arti kita nggak tahu sampai kapan nih si pandemi dan PPKM dan segala macam ini ada. Kita menyesuaikan diri aja dulu sekarang. Jadi jangan stres. Menyesuaikan diri, kita bisa ala bisa karena biasalah peribahasanya. Misalkan kita tidak terbiasa dengan nongkrong, kita biasa nongkrong mulu, kita adjust gimana caranya kita nongkrongnya berkurang dan segala macam. Karena nongkrong virtual nggak masalah. Zoom, ya kan? Zoom ya, jangan people nearby ya. Yes. Nah, jadi membiasakan dirilah dengan keadaan sekarang. Gue rasa kalau kita terbiasa dengan keadaan sekarang, mau nggak mau, setelah kita terbiasa, kita pasti akan hidup berdampingan cuy sama si Mbak Corona. Nggak akan selesai virus ini sampai kapan, sama kayak terjadinya flu, influenza dan segala macam. Akhirnya kita hidup berdampingan dengan influenza, tuberkulosis dan segala macam yang dulu pun tidak ada obatnya. Emang ada obat influenza? Obat meringankannya ada. Obat menyembuhkan influenza kan nggak ada. Obat flu ada. Ketika lu flu lu minum sembuh. Tapi kan flu-nya nggak hilang-hilang, sampai dunia kiamat pun ada penyakit flu. Oke, ya, ini pancingan untuk obat-obat flu untuk pasang iklan di channel saya ya. Sama dengan ini Pak, teori gembel gua aja ya. Teori gembel gua gitu. Dulu flu nggak ditemukan juga obatnya. Ditemukannya adalah untuk meringankannya. Makanya kan disebut obat flu untuk meringankan gejala flu, batuk, bukan untuk menyembuhkan. Emang nggak ada sih? Nggak ada. Kita pasti akan hidup berdampingan. Nanti akan ada tabletnya tuh. Ketika kita kena COVID, untuk meringankan COVID, gue rasa akan ada teori gembel gue ya gitu. Pasti. Teori sebagai kita orang bodoh pasti ada. Pasti teori gembel gue suatu saat ini beberapa puluh tahun ke depan mungkin di anak cucu kita akan ada tuh obat untuk meringankan. Di warung ya kan? Di warung. Bang, obat COVID ada? Nah, ada Tong. Ngutang dulu 2. Bisa jadi. Ini prediksi gue beberapa puluh tahun atau berapa ratus tahun ke depan ya, gitu. Itu yang terjadi di influenza lah. COVID sendiri sebenarnya udah diprediksikan di tahun 2013 tuh ada salah satu lagu rap di orang Amerika gitu kan. Gue denger emang liriknya anjing nih sama apa dia ada bocor apa gimana, tapi whatever lah itu buat ranah kita. Bang Mul, makasih banget sama-sama waktunya ya kan, udah sharing buat kalian nih dengerin yang udah punya band, karena pasti akan ada Rising Star yang mau tampil di sini juga. Kita bareng-bareng promo, kita bareng-bareng ngasih sesuatu yang wadah buat kalian yang emang stuck di rumah atau ngapain gitu kan, bikin lagu, bikin karya, kita punya wadah. Ya kan? Betul sekali. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Bang Buluk, catatan si Buluk. Yoi. Terus channel
Guet Entertainment. Buat entertainment sama channel gue juga. Ah, Ya. tuh. Permisi. Permisi Bang, melewat.